Ya, kita bakal masuk ke game ketiga kali ini Sunhawk, di mana ada timnya turun. Siapakah yang tim lagi turun kali ini? Karena tanpa lama menuju ke arah bootcamp. Kita lihat ya, apakah rumor-rumor, kabar-kabar burungnya beredar itu benar atau tidak. Morph dan BTR turun barengan di bootcamp. Kita lihat BTR tampaknya mengarah ke bootcamp. Morph, apakah bakal ke bootcamp? Bakal ke bootcamp kali ini. Di bootcamp. Early fight antara Morph Team dan juga Bigetron. Karena tadi sempat Bigetron memenangkan fight-nya dengan Morph Team ketika di E-Wrangle. Itu dia, kita bakal lihat kali ini kembali fight dari dua tim raksasa di Indonesia kali ini ya. Betul, dan ini circle yang jarang untuk ngambil ke bagian kanan dan ngambil persentase air sekitar 20% harusnya ini. Iya, kita bakal lihat ini pergerakan juga pelan-pelan nyebar, dan kita bakal lihat apakah tim-tim yang bertanding akan ada yang tabrak-tabrakan di awal. Kemarin sih seru, ada Boom EVOS, ada juga beberapa tim yang tabrakan, tapi hari ini EVOS bakal mengendalikan Paradise Resort secara utuh sendirian ya. Yap, betul sekali. Belum ada perang yang terjadi, kayaknya mereka masih looting-looting dulu di arah bootcampnya. Betul, mereka looting aja tanpa ada tabrakan di awal-awal ya. Belum ada tembakan yang terdengar, belum ada yang knock, belum ada yang di finish. Kali ini masih lengkap 64 orang dari 16 tim yang bermain kali ini. This is it man, udah mulai saling bertatap-tatapan kayaknya Bigetron dan juga Morph. Dari Bigetron mereka mendapatkan bangunan U-nya, bangunan tengahnya dikuasai sama Bigetron. Hanya ada satu pemain dari Morph Team yang ada di bangunan U. Hanya ada Jaxi yang saat ini ternyata sudah tersungkur, Flo. Iya, sudah diamankan di bangunan U. Iya. Biasanya Morph yang suka ngambil bangunan U kan? Betul. Tapi mungkin kalian dari BTR langsung ngetumbangin areanya dengan jumlah anggota yang banyak. Dan gue suka banget posisi Zuxi. Dia berusaha untuk nge-catch orang-orang yang berlari menuju ke arah bangunan U. Betul, dan ini open banget di bagian atas, dia pede banget. Ada yang siap untuk menembak, tapi Rensky belum bertembakan sama sekali. Hanya mengamati pergerakan dari seorang Luxi. Wow, Vector di tangannya dia. Iya, Vector di tangannya. Kita bakal lihat Candy spray down ke arah Luxi, tapi hanya beberapa peluru yang kena. Dan Rensky bakal langsung back off dan mungkin bergabung dengan teman-teman yang nomor C yang sedikit terpisah. Yang agak jauh terpisahnya, itu tadi satu orang lagi si Zai. Betul, ini nge-splitnya lumayan ya. Satu orang memisahkan diri, bener-bener memisahkan diri. Oh ini dia bakal di-HP dan langsung datang satu orang. Spray begitu aja, ada dua backup fire ternyata yang bakal menuju ke arah seorang No Mercy. Ke arah seorang Zai. Zai terpick off dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Dua hilang dari Morph Team kali ini. Betul, belum selesai sih. Belum selesai, masih ada No Mercy dan juga ada Rensky. Gue masih penasaran, keputusan mereka mau apa nih? Mau tarik atau mau perang? Tapi masalahnya ya, Rensky udah back off jauh banget. Itu dia, nomor C bisa nyusul nggak? Itu pertanyaan gue sekarang nih. Tadi Rensky menggunakan momen Zai dikejar, itu untuk kabur. Back off. Minimal nge-backup nomor C dari jarak gudang. At least ngebantu dikit. Tapi kita bakal lihat apakah nomor C bisa follow up ke Rensky atau dari Morph mau nge-bait. Ya, kira-kira bakal seperti apa jalannya nanti. Karena Ryzen masih menahan di bagian atas, di bagian rooftop dari bangunan U-nya. Rensky sudah mundur jauh banget ke arah belakang. Tapi No Mercy, stepnya harusnya terdengar sih. Harusnya terdengar. Ryzen udah mendengar beberapa step yang ada di bawah dia. Satu orang aja kali ini. Ryzen bakal memberikan informasi yang cukup detail ke arah tiga pemain dari tim Bigetron yang lainnya. Dan Bigetron, Zuxi berhasil mendapatkan No Mercy. Last man standing, hanya tinggal Rensky saja yang tersisa. Iya. Dan Ryzen akan pede untuk maju ke depan sana. Bakal dipulangin ke arah lobby, tinggal menyisakan Rensky. Rensky bakal kabur dan berusaha mempertahankan sisa poin dia. Ditepok-tepokin. Pok-pok-pok, dipulangin ke arah lobby. Kali ini tinggal Rensky yang bertahan sendirian dari tim Morph. Ya, dan gue yakin itu kaget banget sih. Surprise banget dari Morph. Ternyata yang diomongin, gosip dan rumor yang beredar itu bukan hanya sekedar gosip. Itu lebih dari gosip. Itu lebih dari gosip. Ini adalah fakta yang sangat aktual banget. Tapi baik lagi ya, gue nggak bisa bilang BTR akan selalu menang. Karena Morph bisa dibilang sekarang tertangkap dengan kondisi yang tidak siap. Memang salah Morph juga, mereka tidak siap gitu untuk menabrak kembali BTR. Tapi next match, kalau ketemu lagi nih di bootcamp, gue rasa Morph bakal lebih siap. Mungkin kayak kemarin, mereka bakal nyebar, ngunci orang di bangunan U. Mungkin mereka bakal lock-lokan kan? Iya betul, kayak waktu di PMWL. Cuma masalahnya waktu itu kalau nggak salah Morph ketika tabrakan sama T1, sama tabrakan sama NC kan akhirnya mereka di gudang 3. Betul. Ngambil gudang 3, dua orang lagi di tempatnya No Mercy tadi. Betul, untuk ngelokin kan? Yap, betul. Di tempatnya Rensky, Deng. Di tempatnya Rensky. Terus waktu itu juga waktu lawan T1 mereka sempat nge-split. Yang dua jauh orang kan? di arah rumah Aura biasanya. Dua lagi di bukit. Duanya lagi di gudang 3. Dua gudang, dua bukit kan? Yap, 2 bukit, 2 gudang 3. Tapi itu juga hanya berhasil di 1 hari doang. Habis itu percobaan berikutnya di hari kedua malah langsung dipush sama T1 untuk ke arah gudang 3-nya. Iya, jadi kita mungkin bakal melihat beberapa pergerakan tim lainnya juga kali ini ya di Sunhawk. Ini juga Sunhawk pertamanya grup C. Betul. Mereka pastinya sudah mereview kemarin, tapi baik lagi. Grup B yang main kemarin, gak tentu main sama kayak kemarin. Pasti. Karena mereka melihat kan, oh tim misalnya kayak mereka tabrakan. Oh tim A, tim B, tim C gak ada hari ini nih. Yuk kita ambil kota ini yuk, berubah lagi gaya mainnya. Bentar Flo, Paradise-nya kosong ya? Apa tadi NFT ya? Ada
Paradise kosong loh. Evos. Apa Evos? Oh, Evos. Evos rotasi Evos. cepat berarti. 2 menit looting mereka langsung rotasi. Betul, main cepat mereka. Betul, dan ada baku tembak lagi yang sudah mulai terjadi. Belum ada knock sama sekali. Lemparan granat dari seorang Aston menuju ke arah Broken Wall. Kali ini yang dikuasain sama tim Victim. Ini Victim harus mengubah gameplay mereka sih. Betul banget, kita bakal lihat dari Victim ya. 2 game sebelum mereka belum terlalu efektif permainan. Kita bakal lihat apakah Betul. game kali ini mereka bisa mukul mundur tim IOG yang lagi panas-panasnya setelah game kedua tadi ya. Betul. Mereka dapetin nomor 2. Yap, itu posisi yang bagus banget tentunya untuk naikin mood semua player-player dari tim IOG atau IOG. Masih berada di balik batu. Kali ini ada satu flank dari sebelah kiri, belum ada tembakan sama sekali. Sementara Kunyit bakal nge-backup dari arah high ground. Tidak terdeteksi loh, satu pemain yang ada di bagian kiri, itu Chisun nggak ketahuan. Chisun Nah, itu belum dia. keluar. Belum ketahuan. Dia bisa menjadi satu faktor yang mengagetkan pergerakan dari tim IOG. Tapi Aston terlalu terbuka tampaknya. Dan bakal langsung ketahuan oleh Chisun yang tadi ngumpet. Betul. Akhirnya nongol dia dan langsung memulangkan Aston kali ini dari tim IOG. Terpukul mundur, sisa 3 player lagi bakal back off. Tampaknya Chisun dengan posisi yang tak ketahuan, dia diam aja tadi ya. Pas ketika musuh maju, masuk ke posisi jeratannya seorang Chisun. Ya, Skakmat udah. itu bener-bener keputusan yang bagus banget dan kesabaran yang sangat membuahkan hasil, di mana dia bener-bener bersabar untuk menunggu momen yang pas mendapatkan satu pemain dari IOG dan berhasil. Aston langsung di pick off, dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama untuk tim Victim juga. Masih ada 60 orang yang hidup dan ada 16 tim yang masih bertahan kali ini karena Morph hanya menyisakan Rensky doang tadi. Betul. Itu berarti role dia HBDR. Betul. HBDR. Iya, HBDR. Oke. Tukang HBD. Ada role ada role baru ya. Ada role baru. Ada role Ntar baru. logonya itu kue. Udah bukan tanda plus, udah bukan peluru kayak gini ya. Bukan kacamata jarak jauh juga gitu kan. Oke. Tapi ntar kue dia. Kerjaannya dia ngepron, ada orang lewat berdiri HBD. Ada nggak ya yang ngasih role-nya tuh langsung player dari tim ini apa aja? Raser semuanya. Support aja. semuanya. Bisa aja. Sah-sah aja kan sebenarnya? Iya, sah-sah aja gitu kan. Yang penting kan cara main in game ya gimana. Betul, yang penting tahu posisi in game yang harus dimainkan seperti apa. Dan Bigetron masih berada di arah sekitar bootcamp, belum ada pergerakan sama sekali. Aura sudah mulai naik ke bagian bukit dari bootcamp dan EVOS mulai perang dengan 69. Bonding di pick off, ditumbangkan kali ini ada kelas combat PL. Terlalu fokus ke bagian luar dan mengintip arah jendela, malah membuat dia terpick off oleh seorang Mervius. 2 orang tumbang dari tim 69 dan hanya menyisakan Hans yang HP barnya masih cukup banyak karena satu pemain lagi dari 69 bener-bener pixel HP. EVOS galak banget sih. Di PMPL Galak. ini mereka bener-bener tim yang mungkin placementnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Tapi jumlah kill mereka menggila. Mirip-mirip dengan Geek Fam mereka permainannya. Betul, ini EVOS bisa dibilang ya, walaupun chicken mereka itu belum ada sama sekali, tapi mereka salah satu tim yang bermain dengan stabil. Dengan jumlah kill terbanyak mungkin ya. Salah satu Mungkin. dengan jumlah kill terbanyak harusnya. Yap, kayak BTR tadi ya, waktu main di Vikendi pertama tuh. Chicken sih enggak, tapi killnya tuh udah rasa hashtag 3 cuy. Jadi nutupin lah. Jadi nutupin posisi Tusun mereka yang ada di urutan 11 atau 12 gitu tadi waktu di Vikendi Iya, awal. memang nggak terlalu maksimal secara placement tapi maksimal secara kill point ya. Betul sekali. Dan Bonafide lebih memilih menyeberang melalui jalur jembatannya, berenang-renang cosplay menjadi kodok dibandingkan dia open di arah atas jembatan. Betul. Oh my god. Dia berenang tampaknya kali ini ya dari tim Betul. Alter Ego. Tapi nggak ada kapal kali ini, Flo. Iya, Alter Ego tampaknya berenang ke arah docks ya. Dia mau ambil sisi kanan ke kampung dan sekitarnya kali ini. Betul. Ini jalur rotasi biasanya Badru healing sih. Betul. Kita lihat nih jumlah heal mereka berapa. Ya, ada 2 di arah Martin, Martin, 8. Dr. Badru ada Udah mulai 8. di stackin nih. Ya, udah mulai di stackin. Gimana gitu? Rasanya nge-cash FPS Battle Royale Survival tiba-tiba lo bilang di stackin. Oke. Bener stack dong. Iya, nggak salah sih, Flo. Nggak salah sih. Aduh, dan Nara dan Aerowolf juga sudah mulai bertemu. Beberapa trade knock terjadi di antara kedua tim itu, namun belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Dan 2-1 juga menahan posisi mereka di arah kompon-kompon pinggir jalan. Iya, kita bakal kini pergerakan juga dari beberapa tim sudah mulai menuju ke arah center circle dan mulai banyak yang tabrak-tabrakan tembak-tembakan juga. Ketika circle pertama muncul langsung gerak semua ke arah center circle. Emang kalau di Sunhawk, di negara manapun, di kancah manapun, turnamen manapun, orang itu hobi nabrak center. Tapi khusus Sunhawk, map lain, itu tergantung semua. Tergantung dengan meta negara tersebut, tim-tim yang bermain. Sunhawk doang, bisa bilang 80-70% tim yang main, itu center semua. Bentar, tadi gue oh ini dia, baru mau dibayangkan Aerowolf sama Nara perangnya di mana, ternyata mereka perangnya di pulau terpisah. Di Mulai pulau adu-aduan. terpisah. Wah, tuh dia mapnya udah mulai kebuka sedikit ke arah sebelah kiri. Ternyata mereka masih harus menyeberang loh, Flo. Masih harus nyebrang mereka. Untung nggak terlalu jauh ya. Circle-nya masih masuk ke arah bootcamp juga. Berarti mereka tidak terlalu jauh jaraknya untuk menyeberang. Tinggal hajar-hajaran terlebih dahulu sebelum bukit seberangnya dijaga sama tim-tim lain. Aura juga ada di dekat sana tadi. Satu pemain Aura juga berhasil dikenok oleh tim Bigetron Red Alliance. Sementara Aerowolf dan juga Nara mereka bakal komit dalam melakukan fight utility. Silih berganti saling dilempar berganti-gantian. Tapi ada satu pemain
dari Nara yang ternyata udah nyebrang ke arah sekitar bukit-bukitnya bootcamp. Iya, tapi kita bakal lihat kayak pergerakan dari tim Aero pelan-pelan bakal take down tim Nara yang barusan chicken. Kita bakal lihat ya, apakah rumus masih berlaku atau enggak. Habis chicken, Setelah chicken terbitlah rusun. betul. Apakah Bakal masih lihat. berlaku untuk Nara karena posisi mereka kali ini benar-benar penuh Terjepit ya. tekanan. Bahkan pemain mereka yang nyebrang pun kali ini di backup sama tim Aerowolf. Benar-benar terculik satu pemain mereka. Satu orang masih berada di bagian kiri di arah belakang dari tim Aerowolf. Ada Maybe tadi yang menahan dari tim Nero. Sementara Aerowolf mereka bakal kontrol bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Ada satu pemain mereka yang sudah menyeberang dan akan menghalangi pemain-pemain Nara lainnya untuk menyeberang juga. Ada Frost juga yang sudah mulai menuju ke bagian air, berenang-renang ke sana. Belum kelihatan sama sekali, masih menahan step. Satu pemain di bagian kiri, satu udah nyebrang, satu masih di bagian kiri. Dua Apakah masih di bakal kiri. HBD? Kita bakal lihat Super Una bakal maju ke depan di mana Zero Two yang masih proning tampaknya sudah terdengar. Tapi dia punya indra keenem kayak. Tahu Betul. ada orang lagi ngepron. Betul, langsung dilempar gitu aja granatnya. Tidak Wah. memberikan efek damage yang terlalu banyak. Tapi ada backup fire dari bagian depan. Frost terlihat dengan sangat jelas menembak menuju ke arah pulau yang terpisah. Kali ini Potato. Potato mendapatkan informasi. Lempar granat dan terkenok. Ada backup fire dari arah seberang. Fix, ini granat yang akan memulangkan satu pemain ke arah lobby. Tapi ternyata tidak. Betul, bakal langsung samperin, bakal di end kali ini kita bakal lihat dari seorang Potato menambah jumlah kill untuk tim Aero Wolf. Halo. Tembak, pulang, say goodbye. Betul. Tinggal satu player lagi maybe bertahan, kita bakal lihat dari Nara. Akankah mereka mematahkan rumus atau rumus yang masih berlaku kali ini? Yap, kali ini Bigetron juga sudah mulai melakukan pergerakan cukup dekat dengan dua pemain dari tim 69 di mana sudah kehilangan Boneng dan juga VL, hanya tersisa Hans dan Trixie yang bersembunyi di dalam compound, di dalam rumah mereka, belum ada pergerakan sama sekali. Bahkan Zero Two kali ini dari Nara pun udah nggak bisa bergerak lagi sih. Untuk diselamatkan bakal susah banget. Ini sama-sama wasting time tapi masih circle kedua, jadi masih bisa ditahan di PS dari Blue Zone ya. Betul, masih bisa bermain sabar aja kali ini, bertahan aja. Kita bakal dari tim Aero pelan-pelan bakal bergerak. Maybe tampaknya bakal muter jauh dan bakal menghindari fight dengan tim Aero yang masih memiliki 3 jumlah anggota. Yang gue khawatirin, kali ini Aero super telat masuk ke zona. Apakah dia masih bisa mempertahankan area dalam zonanya? Ya, tapi setidaknya mereka sudah mengirimkan satu pemain ke arah zona sih. 3 kill lah, minimal Ya. mereka dapetin juga. Ini bakal cukup menahan poin mereka dan kita bakal fokus ke tim BTR. 3 kill dikantongi mereka di awal-awal. Yauh, dan Victim Bonafide ternyata bakal perang setelah kehilangan AYOG tadi, kontestan yang di awal-awal kali ini. Ronde Ternyata 2. Bonafide yang bakal menghadapi Victim terlebih dahulu sudah mulai setup di arah broken wall-nya. Satu pemain di bagian kanan ada Jughead yang masih menahan stepnya. Step sudah mulai terdengar mungkin karena Zulhak sudah mulai berhenti. Molotov bakal dilempar masuk langsung menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Dan Jughead langsung keluar dari bagian rumah berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Dan Zulhak pun bergerak pelan tapi pasti. Iya, kita bakal lihat ini pergerakan juga dari beberapa tim masih harus menyesuaikan dengan tim-tim lain. Kayaknya masih banyak banget tim yang belum tahu pergerakan tim-tim lain ya. Betul. Sehingga banyak banget tabrakan, banyak banget yang rusuh dan banyak banget yang saling nahan-nahanan kali ini. Ya, bahkan ada dua tim yang masih berperang di arah Blue Zone. Ada Alter Ego dan juga Nara yang masih bergerak untuk masuk ke dalam play zone. Kayaknya AS sampai habis nyala deh, nyala biru-biru deh. Kayaknya sih. Oh iya, karena satu pemain mereka healing ya. Iya, makanya Astaga, bakal gua selalu lupa. kena warna birunya. Selalu always ya. Selalu always, tidak pernah never, tapi mereka Iya. 3 orang maju ke depan. Panjang juga ya. Wah, lo inget semua lo bahan-bahan kita. Tuh, satu Impressive. kalimat yang katanya cuma ngulang-ngulang doang ya. Betul, tapi orang masih aja mau dengerin ya. Iya, Gue bingung juga gua. bingung tuh. Oke, kali ini pintu udah mulai dirusakin lagi, pintunya sudah mulai hilang, gak ada pintunya guys. View dari luar sudah semakin jelas menuju ke bagian dalam dan granat akan dilempar, dipantulkan begitu saja. Mengantisipasi ada yang bermain di arah pojokan-pojokan sudutnya. Pojokan-pojokan Betul. sudutnya, ya makasih. Pojokan, Sudutnya. pojokan ruangan. Ya pojok-pojok ruangan, kenapa Ya. pojok-pojok sudut? Nah, lu ngomong pojokan Sudutnya. sudutnya. Udah pojokannya salah, sudutnya lagi. Aduh, ada apa dengan lidah gua di match kedua kali ini dan lemparan yang nggak tahu itu yang keberapa sih. Dan kita lihat dari tim Victim sudah menyiapkan 1 orang untuk ngeflank ya, Banyu. Tapi kayak ketahuan tadi deh. Enggak ya? Enggak. Oh, Dia nggak masih ketahuan, dia nggak di ketahuan. jendela rumah kan? Iya, enggak, Banyu di luar. Emang itu di luar? Itu di ya? luar. Oh, di batu. ujung, itu Iya dia gua iya bilang. iya. Tapi kita bakal lihat dari tim Siren bakal dihajar juga oleh BTR. Zuxi hampir kenok oleh Moxpay yang memberikan tapping-tappingan yang begitu perih terhadap seorang Zuxi. Betul. Tampaknya dari BTR cukup tertekan ya dari kiri, kanan, atas, bawah semua. Sisi ada lawan kali ini. Ya ampun Ryzen, itu palanya kenapa? Oh skinnya. Gue kira ada efek baru di PUBG Mobile cuy. Kenapa? Kalau kena tembak helmnya jadi ada kayak gitunya Bekas tuh. pelurunya gitu Iya ya? bekas pelurunya ternyata skinnya ya. Gila, ngeri juga ya. Terlalu realistis. Semakin realistis cuy. Terlalu pas sudah. Semakin Terlalu. realistis. Too much info. Oke, back to the beat. Back to the game. Bigetron masih berusaha untuk menambahkan pundi-pundi poin kill mereka untuk mengamankan posisi mereka setidaknya walaupun mereka beberapa kali tusun hari ini. Mereka mendapatkan jumlah kill yang banyak dan bisa ngebuat mereka bertahan di posisi
8 besar mungkin. Mungkin ya kita bakal lihat dari BTR. Tapi BTR biasanya kan seperti biasa pas. Dinginnya di awal, panasnya tengah-tengah turnamen. Betul. Tapi ini panas dari awal. Mengerikan dari awal ya. Apa karena awalnya Vikendi ya? King of Vikendi gitu. Jadi mereka langsung ingin mempertahankan titel mereka. Mungkin langsung terpacu gitu ya. Betul. Jadi panas nggak panas gaspol pokoknya. Dicambuk di awal soalnya. Langsung semangat. Kayaknya cambukannya udah dari PMWL kemarin. Tapi kayaknya iya mungkin bener juga sih. Dari PML kan mereka belum bisa bilang kayak nggak istirahat loh pas. Langsung gaspol, langsung ke turnamen lagi. Mungkin mesin mereka masih anget. Bekas kemarin gitu. Betul. Kayaknya nggak sampai dimatiin mesinnya ya. Dibiarin ini, Dibiarin. nyala biasa Cuma aja. gasnya pelan. Nggak pakai gas, nyala doang. Oh, nyala doang. Nyala Oke. doang. Oke, dan sepertinya Bodofest sudah mulai makin nge-push ke arah victim. Tidak ada pergerakan sama sekali. Ingin vaulting dan berhasil mendapatkan Jughead HBD. Masuk dari Lagi-lagi. jendela, masih terkena HBD. Ternyata fast respon dari victim. Zulhak langsung tersungkur begitu saja. Itu dia, roll dari HBDR. Ngumpet dalam rumah, ada orang lewat langsung di HB dan Cison begitu sabar, begitu baik nahan posisi dia. 2 orang di HBD sama dia. Betul, Zulhaknya tersungkur, Hitman yang vaulting tadi lewat jendela langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin bertambah untuk tim victim, mereka sudah mulai regroup lagi dan Jughead masih bisa di-revive. Bonafide retake posisi mereka, regroup lagi, mundur ke belakang, setupnya diulang lagi. Iya, kita bakal kayaknya di beberapa tim juga bakal langsung kembali menyesuaikan gameplay mereka dari tim BFD, bakal mengitari rumah dari tim victim. Kita bakal lihat apakah victim dapat bertahan melawan gempuran tim Bonafide, dilepasin Jughead, tidak di-revive kali ini. Keputusan dari Banyu untuk membiarkan dan fokus fight aja kali ini ya. Betul, dan kali ini kita bakal melihat warna di arah Broken Wall bakal dispray sama seorang Banyu, dan ternyata Jughead tidak bisa diselamatkan. Ternyata Banyu terjebak di bagian rumah ini sendirian aja. Sementara harus menghadapi 3 pemain dari Bonafide. 1 orang masuk dari bagian dalam dan berhasil mendapatkan rewind. Kontrol yang bagus dari seorang Banyu dan 1 orang lagi masuk. Zulhak memberikan backup fire yang sangat tepat sebelum rewind di end kali ini. Last man standing, Jisun pun tertangkap di arah Broken Wall. Victim menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby again and again. Yes, dan kali ini hanya membawa 2 kill di permainan yang ketiga kali ini ya. Not a good day untuk victim pada hari ini. Tapi mereka masih memiliki total 3 game lagi. Kalau mereka pengen berjuang, tampaknya dari Morph akan menyusul juga setelah Rensky tadi ditinggal sendirian dan bertahan. Akhirnya dia tidak bisa menahan lagi sakitnya Bluzon dan juga tim-tim lain sudah mengumpul ya. Betul, yang sekarang pengen gue lihat adalah Badru mana. Mana Badru? Di kampung tuh. Oh, itu yang di bawah Di kampung ya? kelihatan di kanan bawah tadi ya. Oke, Badru masih ingin melakukan healing. Oh enggak, Badrunya nggak di kampung. Badrunya tadi di arah dekat 21. Requiem kah yang healing? Oke, berarti ada perubahan strategi. Oh, setelah Badru jadi dokter, dia lagi pengen mencari satu orang lagi yang bisa Satu orang diangkat murid. Iya, murid dia untuk jadi asisten dia. Oke, Tampaknya Requiem dinilai layak untuk menjadi asisten dia. betul. Kita lihat hasil dari Sunhawk kali ini. Kita lihat ya, apakah ujian dia lulus atau enggak nih kali ini. Ujiannya berat Karena banget ya. kata-katanya sih Badru dokter yang galak. Oke. Jadi dia kalau punya murid benar-benar di gaspol sama dia. Jadi kalau ada bad teacher, ini bad doctor. Iya. Oke. Dan kali ini dari Trixie juga masih bersembunyi di dalam rumah. 2 pemain 69 yang tersisa berhasil survive. Setidaknya di Betul. top 14 kali ini. Ini Hans gak ada healing ya? Iya gak ada healing. Nggak ada healing. Wah, helmnya Wah, lihat. Helmnya merah merona, darahnya kosong. Darahnya kosong, bahkan bandage pun tak ada. tak ada kali Tak ini. ada bandage pun. Bertahan hanya dengan harapan kali ini ya. Apakah Hans ingin menjadi the next frenzy? Kita lihat apakah Kita bisa lihat. chicken dengan nyawa sekertas doang. Kalau Sunhawk kayaknya agak susah sih, bro. Karena terlalu terbuka kan. Iya, dan itu masih 14 tim. Susah banget. Tapi kemarin Frenzy masih 12-11an ya? Nah. 8 ya? Frenzy 8. itu kayak tinggal 6 atau tinggal 5 gitu. Oh iya pas mereka maju ke circle ke-6 ke-7 gitu Iya, ya? betul. Jadi Iya. udah pada terkikis semua. Karena kan daerah mansion waktu itu emang bener-bener open field banget kan depannya. Semuanya banyak-banyakan, mereka doang yang diem doang kan? Betul, tapi kita bakal lihat lagi ternyata dari Ion yang sudah mulai menambah pundi-pundi poin kill mereka bertemu dengan tim IOG. 2 poin kill sudah dikumpulkan oleh Ion, bisa gue bilang tim yang paling stabil saat ini itu Ion. Betul, mereka setiap game gak pernah tusun ya? Yap. Gak pernah tusun dengan jumlah kill yang oke juga dan kalaupun kill mereka gak banyak, placement mereka aman. Jadi mereka tuh tim yang paling stabil dan gue gak kaget melihat mereka di puncak kali ini ya. Yes, sangat-sangat baik banget perform dari Ion di 2 hari ini. Berarti Ion itu tinggal 4 match terakhir ya, termasuk match yang ini. Iya betul banget, karena mereka besok tidak akan main, mereka di grup B kan. Betul. Jadi mereka besok bakal nonton dan menyaksikan hasil dari semua tim. Karena balik lagi top 6 akan diacak dalam grup yang berbeda. Yap, dan ini harus try hard banget buat tim-tim yang ada di grup B, buat 69 Esport, Ion, Siren, Nara, Victim, Morph, BF, dan juga EVOS. Mereka harus benar-benar mengejar poin di 4 match terakhir termasuk match yang ini. Betul, kita pertama kali bakal lihat dari Dr. Badru sudah berdekatan dengan tim RQ Rio ya.
sudah berdekatan, sudah mulai tembak-tembakan juga, sudah mulai saling menumbangkan. Martin lumayan low, tapi Badru tampaknya mendengar tembak-tembakan dilontarkan oleh tim Mercury, sudah mulai melihat dan kayak ini dari tim Alter Ego ya, mereka harus masuk dalam zona lagi sih. Karena zona akan menutup dan ini akan perih banget zonanya. Ya, kejebak dua pemain mereka di bagian belakang dan sepertinya 2-1 juga berhasil diamankan. Satu pemain mereka dipulangkan ke arah lobby. Oh, Badru bakal melempar granat ke bagian bukit di mana di sana ada pemain dari RRQ yang sudah mulai menunggu dan ada step lagi yang sudah mulai terdengar. Dari bagian atas sudah bisa melihat di mana posisi Badru berada, ditembak semakin membuka posisinya juga dan RRQ bakal langsung nge-push. Badru bakal mundur ke arah belakang, dua pemain sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan kali ini tidak ada orang sama sekali karena Badru ada di bagian luar. Masih melakukan healing dan ditembak oleh seorang Voldemort. Ada satu backup lagi, drone juga berhasil mendapatkan Badru, dua hilang dari Alter Ego. Betul, kita bakal dari tim Alter Ego ya. Tinggal Smith dan juga Requiem, kita bakal lihat apakah Smith bakal maju karena zona udah sakit banget, nyawanya terkikis sangat cepat dan tampaknya dia tidak berencana healing. Requiem yang kayaknya bakal healing deh. Yap, Requiem yang bakal healing karena dia masih berada entah di mana jauh, antah berantah, belum terlihat oleh observer kita, belum terlihat juga di map kita di mana satu pemain Alter Ego yang akan melakukan healing dan Colt sudah dipulangkan ke arah lobby. Nara menambah pundi poin buat mereka. Berarti habis chicken terbitlah Tusun belum terbukti ke Nara. Belum terbukti. Kita bakal lihat nih apakah dia bisa mematahkan rencana tersebut. Tapi kita bakal dari tim BTR dan Ion juga bakal adu-aduan kekuatan. Tim RFS bakal pulang ke arah lobby. Keshi bakal tertumbangkan juga oleh temannya sendiri kali ini. Kita bakal lihat. Oke, dan Moxpay pun bakal dihajar. Kita bakal dari semua sisi mulai fight ya. Ini banyak banget tim yang bakal terkikis kali ini sih. Iya, ini bener-bener bakal langsung chaos. Satu orang bakal masuk bagian dalam. Sementara Jaden masih bersabar. Jump shoot dari seorang berfight. Berhasil ditumbangkan oleh seorang Jaden. Satu orang lagi bakal lagi peluru dan bakal langsung dipush. Jaden close combat. Dua orang berhasil ditumbangkan. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan ada 69 yang juga pulang ke arah lobby. Oke, kita bakal dari tim Siren juga bakal menahan gempurannya. 3 orang tersisa. Kita bakal dari tim Aura akan dihajarkan oleh Siren yang berada tepat seberang mereka ya. Ini baik banget sih bakal terkikis zona kali ini ya. Pasti ini apalagi circle yang kelima dan 21 eSport juga langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 12 tim tersisa tiba-tiba tadi padahal masih 14. RRQ sudah mendapatkan 3 poin kill. Kali ini Voldemort bakal nge-flank ke arah sebelah kanan. Uzi jarak dekat berhasil mendapatkan satu backup fire yang tidak terlalu rapi dari tim Siren. Pada fight 5 poin kill dan RRQ. Pemain mereka 2 tumbang dan sedang tersungkur. Last man standing hanya ada seorang Voldemort dan berhasil menjatuhkan satu pemain lagi dari tim Siren. Dan sepertinya RRQ berhasil mendapatkan satu orang lagi namun masih ada satu player terakhir di bagian luar dari rumahnya. Betul, dan akhirnya dari RRQ juga tumbang di posisi ke-10 dengan 5 total kill pada game kali ini ya. Kita bakal dari Mevos juga bakal bertahan dengan 4 anggota mereka merasakan sakit Bluzon dan Ryzen. Seorang diri mendapatkan tengah-tengah zona ya. Satu orang doang cuy. Yang lainnya masih di belakang. Masih di belakang kali ini ya. Oke, wait. Alter Ego masih ada nih. Gue belum ngelihat adanya di kill feed. Tinggal satu, tinggal Requiem doang tuh. Lagi ya. Yang jadi masalah di mana posisi Requiem saat ini. Itu dia. Iya, nggak terlihat tidak terlihat sama sekali men. Gue nggak tahu sama sekali dia ada di arah mana. Wow, Ryzen juga berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari tim Ion. Auro tersungkur sudah di balik pohon, tidak bisa diselamatkan dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron menambah poin kill mereka lagi 10 kill untuk Bigetron Red Aliens dan mereka masuk di top 6. Berapa banyak poin yang akan didapatkan oleh Bigetron kali ini? Ini free shoot banget sih. Dari semua sisi mereka nembak ini benar-benar free se-free-free-nya oleh BTR. Mereka dapetin center zone, mereka juga menjaga semua sisinya. Tinggal nyayur-nyayur ke arah tim-tim lain dan jangan sampai knock. Udah itu aja PR dari BTR. Nyayur dan jangan kenok. Kelihatan. Requiem ada di belakang 2 pemain dari Red Aliens. Kita lihat nih apakah Requiem bakal mengulang sejarah kembali ya. Betul, disaster buat tim-tim yang udah masuk ke dalam zona. Luxi melihat pergerakan dari Merveus bahkan masih bisa di-pick juga sama seorang Microboy. Merveus dipulangkan ke arah lobby, EVOS hanya menyisakan 2 pemain mereka saja dan langsung ditembak pintu tempat di mana Hijrah berada. Iya, kita bakal lihat ini pergerakannya pelan-pelan maju ke depan. Luxi bakal ngebom ke arah tempatnya Hijrah. 13 kill kantongnya oleh tim Bigetron Red Aliens. Ini matang sih. Semuanya sendiri nih. 1-1-1-1. Itu deg-degan banget jadi Hijrah. Game dikit lagi habis. Tinggal 4. Tapi top 5 cuy. Iya. Tapi bisa gue bilang ya, pakai strategi ini sekarang udah tuh nggak terlalu worth it karena sistem poinnya udah berubah. Kayak bakal mati deh Requiem deh. Oke, ini bakal dikejar. 2 orang nggak pengen ngambil resiko. Hijrah, halo! Masih belum ketahuan dan Hijrah pun keluar. Dipulangkan oleh Ryzen menuju ke arah lobby. 15 kill. Bigetron udah rasa 2 kali chicken dalam 1 match. Ini, kalau dia chicken lagi nih, rasa kayak double chicken. Iya, makanya gue bilang 2 chicken dalam 1 match. Free shoot nyayur bro. Tapi tidak komit ternyata dan Requiem dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 tim yang tersisa kali ini antara Anthem dan juga Bigetron Red Aliens. Tapi harusnya cukup clear ya dari Anthem, harusnya mati oleh Blue Zone. Tidak membiarkan BTR nambah kill dan BTR bakal serasa 2 WWCD langsung dengan total 17 ya. 16 total kill. Rasa 2 WWCD. Wah gila men.
31 total poin yang dikumpulkan sama Bigetron. Itu serasa 2 WWJD langsung. Ini udah kayak nambal tusunnya mereka tadi. Iya. Nambal tusunnya mereka tadi. Nambal tuh tadi gila. Mereka benar-benar agresif banget tuh. Dan tadi bisa dibilang dari zona juga memihak pada BTR. Pak ke tengah-tengah Ryzen, dia Betul. doang di dalam zona itu high ground, semua di low ground, lagi larian.